Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Saya yakin setiap orang memiliki mimpi dan juga cita-cita. Cita-cita setiap orang tentu saja berbeda-beda. Dan salah satu cita-cita dari para klien kami adalah bermigrasi ke Australia secara permanen. Bermigrasi ke Australia secara permanen berarti kalian bisa tinggal dan juga bekerja di Australia sebagai seorang permanent resident atau penduduk tetap. Dengan menjadi permanent resident Australia akan ada banyak sekali keuntungan yang akan kalian dapatkan. Selain itu, di saat yang bersamaan kalian juga tetap bisa mempertahankan kewarganegaraan kalian di Indonesia. Saat kalian memegang visa permanen atau permanent residency, banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan seperti yang pertama, tinggal dan bekerja di Australia tanpa batas waktu. Yang kedua, bergabung dengan program kesehatan publik Australia yaitu Medicare. Yang ketiga, mengambil studi di Australia tanpa batas waktu. Yang keempat, bepergian keluar dan datang ke Australia sebanyak yang kalian mau dalam kurun waktu 5 tahun. Lalu setelah mendapatkan permanent residency Australia, opsi apa yang kalian miliki? Ada dua opsi yang bisa kalian pilih, yaitu yang pertama, tetap menjadi permanent resident Australia, atau yang kedua, mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Australia. Jika kalian memilih pilihan yang pertama, kalian masih bisa mempertahankan kewarganegaraan Indonesia kalian. Namun, jika kalian memilih opsi yang kedua, kalian harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia kalian, karena Indonesia tidak mengakui dua kewarganegaraan. Mari kita bahas lebih lanjut dua opsi yang kalian miliki setelah mendapatkan permanent resident Australia. Opsi yang pertama, tetap menjadi permanent resident Australia. Jika kalian memilih untuk tetap menjadi permanent resident Australia agar tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia, hal penting yang harus kalian ingat dan perhatikan adalah permanent residency kalian tidak memiliki masa validitas atau masa berlaku. Dengan demikian, status permanent residency kalian tidak akan expire. Namun, perlu kalian ingat, kalian hanya bisa bepergian ke dan keluar Australia selama 5 tahun setelah visa permanen kalian diberikan. Untuk memperpanjang masa validity travel facility kalian bisa mengajukan Resident Return Visa. Persyaratan yang harus kalian penuhi untuk mengajukan Resident Return Visa adalah yang pertama, memenuhi persyaratan residency requirement. Yang kedua, memiliki ikatan substansial atau komitmen dengan Australia seperti ikatan bisnis, ikatan pekerjaan, ikatan secara personal, termasuk keluarga, dan lain-lain. Residency requirement untuk mengajukan Resident Return Visa adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah tinggal di Australia selama 2 tahun dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang sebagai pemegang visa permanen. Periode 5 tahun tersebut dihitung dari tanggal pengajuan Resident Return Visa kalian. Yang kedua, jika kalian berada di luar Australia saat pengajuan Resident Return Visa, maka kalian tidak boleh meninggalkan Australia selama 5 tahun berturut-turut, kecuali jika kalian memiliki alasan mendesak. Kesanggupan kalian dalam memenuhi residency requirement akan berpengaruh ke travel facility yang diberikan kepada kalian. Umumnya, masa validitas travel facility yang diberikan adalah yang pertama, 5 tahun travel facility jika kalian telah tinggal di Australia selama 2 tahun sebagai permanent resident Australia dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Yang kedua, maksimal 12 bulan travel facility jika kalian tidak memenuhi residency requirement namun berhasil menunjukkan ikatan substansial dengan Australia. Yang ketiga, maksimal 12 bulan travel facility jika kalian mengajukan Resident Return Visa sebagai anggota keluarga dari seorang permanent resident yang memegang Resident Return Visa atau telah mengajukan aplikasi Resident Return Visa. Yang keempat, maksimal 3 bulan travel facility jika kalian tidak memenuhi satupun kondisi di atas. Lalu kita move ke opsi yang kedua, mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Australia. Jika setelah menjadi permanent resident Australia, kalian berencana untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia, maka kalian harus mengajukan aplikasi Australian Citizenship. Jika kalian memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Australia, kalian akan mendapatkan sebuah Australian Citizenship Certificate sebagai bukti bahwa kalian telah menjadi warga negara Australia yang sah. Ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia. Persyaratan tersebut diantaranya adalah
Yang pertama, telah tinggal di Australia selama 4 tahun dengan valid visa dan tidak tinggal di luar Australia selama lebih dari 12 bulan dalam periode 4 tahun tersebut. Yang kedua, telah tinggal di Australia sebagai permanent resident selama 12 bulan dan tidak meninggalkan Australia selama lebih dari 90 hari selama periode 12 bulan tersebut. Status permanent residensi kalian dihitung sejak permanent visa kalian diberikan, atau saat kalian memasuki Australia pertama kali dengan visa permanen tersebut. Yang ketiga, memenuhi persyaratan karakter, yaitu dengan mematuhi semua hukum dan juga regulasi di Australia dan tidak memiliki catatan kriminal di Australia ataupun di luar Australia. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang Australia. Untuk membuktikan hal ini, kalian harus menjalani citizenship test dan mendapatkan skor minimal 75% serta menjawab 5 pertanyaan tentang Australia values secara tepat. Dan yang kelima, menguasai bahasa Inggris. Hal ini juga penting mengingat kalian akan menjadi warga negara Australia dan bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama kalian. Kalian dianggap menguasai bahasa Inggris jika mendapatkan skor minimal 75% serta menjawab 5 pertanyaan tentang Australian values secara tepat saat citizenship test. Jika kalian ingin mendapatkan kewarganegaraan Australia, hal penting yang harus kalian perhatikan adalah: yang pertama, pastikan kalian tidak menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia daripada di Australia. Kenapa? Karena persyaratan utama untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia adalah memenuhi residency requirement, yaitu tinggal di Australia sebagai permanent resident selama 12 bulan, dan tidak meninggalkan Australia selama lebih dari 90 hari. Jika kalian menghabiskan waktu lebih dari 90 hari di Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan tersebut, kalian akan kesulitan untuk memenuhi residency requirement dan ini akan berdampak pada rencana kalian untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia. Tapi, bagaimana jika kalian memiliki keperluan mendesak di Indonesia yang memaksa kalian untuk tinggal lebih dari 90 hari? Jika kalian memiliki urusan mendesak yang mengharuskan kalian tinggal di Indonesia selama lebih dari 90 hari, kalian harus tetap menjaga komitmen dan juga hubungan erat kalian dengan Australia. Misalnya, dengan memiliki pekerjaan di Australia, keluarga di Australia, properti di Australia, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, kalian telah menunjukkan intensi kalian untuk tetap menjadi permanent resident Australia dan kalian memiliki alasan kuat untuk menjadi warga negara Australia. Itu dia, 2 pilihan yang kalian miliki sebagai permanent resident Australia. Kedua pilihan tersebut tentu saja memiliki keuntungan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi, apakah kalian tim permanent residency atau tim Australian citizen? Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan ikuti perkembangan informasi tentang visa Australia melalui sosial media kami di Facebook Wonderland Consulting Australia dan di Instagram kami @wonderland_consulting. Kalian juga bisa kunjungi website resmi kami di www.wonderland.com.au untuk informasi lebih lanjut tentang visa Australia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!